sadar diri, maaf, Anda jelek saja kalau di mimbar Anda diurapi. Ada urapan yang membuat kamu kelihatan ganteng gitu. Apalagi atau kalau cantik, ya. Atau dia tidak jelek. Standby. 3, 2, 1, action. Nah sekarang kalian udah menikah 35 tahun. 32 tahun. Dan itu merupakan masa yang gak pendek ya. Anak-anak udah gede, Bella sekarang usia berapa? 37 tahun. Terus si Keisha 25 tahun. Cucunya sekarang ada berapa tuh? 2. Kayla 11 tahun, Kenneth masih 8 tahun. Ya ini dari si Bella. Si kalau anak-anak ini panggilnya Kang apa? Grandki. Ini Kenapa? Grandki sama apa? Mima. Kenapa Mima? Kenapa Grandki? Karena kan dulu kan mereka nggak bisa ngomong grandma. Oh. Dari grandma jadi Gema. Akhirnya dari itu keterusan jadi Mima. Oh. Gitu. Mereka cuma bisa jadi Mima. Panggilan sayang lah itu ya. Iya. Oke, keren banget. Kalau Grandki? Saya pengennya dipanggil oleh cucu-cucu saya Aki. Aki. Tapi oleh neneknya nggak boleh. Harus Grandpa. Dan anaknya pinter jalan tengah, Grandki. Grandka Aki, gitu. Grandpa Aki. Everybody happy. Ya ini pemirsa jangan bingung ya. Grandki Bang. Kalau kami ini bisa ketawa-ketawa dengan mereka ini karena kami kenal cukup dekat gitu ya. Jadi jangan baper nanti ini kok kurang ajar gitu. Enggak kurang ajar lagi. Ya, pernikahan 32 tahun itu kan enggak mudah ya. Dan terutama tadi yang udah dibuka bahwa ini pernikahan kedua bagi ibu dan juga pernikahan yang pertama bagi Kang ya. Sebagai hamba Tuhan kan banyak orang melihat kalian tuh sebagai sosok yang dihargai, dihormati. Tetapi selama 32 tahun setelah 9 tahun bencana awal ini ada nggak naik turunnya yang mana mungkin pada waktu itu malu untuk diceritakan tapi sekarang ya udah terjadi, udah selesai. Mungkin bisa kita belajar dari pergumulan-pergumulan kalian gitu. Ya biasa aja sih. Ya. Relatif biasa saja, relatif terus Tuhan bawa naik dalam pelayanan dengan segala keterbatasan, tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah seminari, tidak pernah sekolah Alkitab, tapi Tuhan bawa ya sampai hari ini kita ada dalam posisi bukan hanya sebagai pengkhotbah yang bukan hanya hari Minggu, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita khotbah setiap hari dan sekaligus kita jadi gembala sidang. Iya, keren. Gembala sidang dengan juga jemaat yang terus tumbuh, yang terus besar. Tapi ya, yang kadang-kadang ada orang teman bilang gini, Kang, lu pernah kena hepatitis enggak? Maksudnya karena kecapean? Karena Kang itu bukan hanya kecapean fisik, tapi juga kecapean otak. Biasanya orang itu kena hepatitis, puji Tuhan nggak pernah. Ya Tuhan loloskan. Ada banyak pertanyaan, Kang. Kang ini kan, ya ini istilah 90-an teman-teman muda, maaf. Ini katanya Kang ini pendeta kejadian, bukan pendeta keluaran. Dan ini kan ini istilah tahun 90-an. Jadi memang ada satu kata yang sangat tepat kalau saya hari ini jadi hamba Tuhan, yaitu disuntrungkeun. Disuntrungkan. Itu bahasa Ibrani kuno. Ya dijorokin. Dijongkrok. Orang sudah bilang jongkrokin. Tapi fairnya yang jongkrokin itu kan Tuhan. Yang akhirnya perlengkapi dengan kekuatan, perlengkapi dengan kesehatan, perlengkapi dengan kebahagiaan, perlengkapi dengan ya seperti doa Yesus, apa yang ada pada hari ini secukupnya. Hari ini cukup. Tapi cukupnya kalian dengan yang 30 tahun lalu kan beda kan? Ya walaupun karena bukan itu yang kita kejar. I see. Bukan materi. Bukan materi yang kita kejar. Kita banyak hal 10 tahun terakhir ini nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. I see. Karena memang hati kita ya itu jiwa-jiwa. Tidak lihat. Kalaupun kita punya masalah ya paling hal-hal kecil gitu ya. Yang gitu. Tapi kembali lagi karena hati kita ya jiwa-jiwa. Keren. Ya.
Itu aja. Kalau boleh Kang Risa sama Sis Elsa kasih ini ya nasihat gitulah ya mungkin atau wejangan buat pasangan-pasangan muda yang ada di luar sana yang mungkin juga mengalami masalah yang bertubi-tubi dengan pasangannya yang merasa nggak cocok atau gimana supaya mereka tuh bisa bertahan gitu ya, karena kayaknya makin kesini tuh kayak benang yang rapuh gitu, yang mudah putus gitu. Kualitas kekuatannya berkurang. Iya. Ya. Gimana Kang? Kalau menurut aku sih harus ada fighting spirit ya. Fighting spirit. Ya. Fighting spirit untuk mengusahakan, mengupayakan bahwa janji nikah itu bukan lip service, janji nikah itu bukan sesuatu yang seasonal. Menurut aku sangat penting sekali bahwa yang namanya perkawinan itu saat senang maupun susah, waktu sakit maupun sembuh, waktu suka mau duka. Dan ketika duka, ya bukankah itu yang dijanjikan? Waktu ada yang sakit, bukankah itu yang dijanjikan? Bukankah waktu Sumpah ada yang pernikahan. sumpah pernikahan. Maka sumpah pernikahan itu bukan buat aku, bukan lip service, tapi itu kalian ngomong itu dengan segala konsekuensi bahwa itu yang paradoks itu akan terjadi. I see. Tetapi yang paradoks itu menurut aku indah. Karena orang suka terjebak dengan King James. Yang berkata Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa beautiful in his time. Jadi kalau belum beautiful bukan waktunya Tuhan. Padahal ayatnya nggak begitu. Alkitab berbahasa menggunakan kata it's time. Setiap waktu itu indah. Yang membangun, yang merusak, yang lahir, yang mati, yang ditinggalkan. Ternyata itu semua indah. Kita karena ego, kita mau pilah mana yang enak. Padahal wong janji nikahnya aja enak dan gak enak. Iya benar. Yang harus fighting spiritnya. Aku yakin lah, bukan karena kita yang punya keinginan saja untuk kita sampai akhir, tetapi Tuhan pasti bertanggung jawab. Nah, itu aku mau tanya yang berikutnya deh Kang. Kan maksudnya bagian gak enaknya Akang apa? Kan Akang yang mukulin dia yang terima gak enaknya Kang. Ya ada juga nggak enaknya, walaupun mungkin bagi orang lain itu bukan ukurannya, tetapi penyesuaian itu juga kan adaptasi, itu juga mengikis daging, mengurangi ego juga kan nggak enak. Iya. Pernah nggak dalam suatu kejadian, kan nggak mungkin ya, maksudnya kalian nggak pernah ada keributan, nggak mungkin kan ya, nggak tahu kapan gitu. Tapi pernah nggak tertantang untuk gua pukul loh gitu. Maksudnya setelah pertobatan ya? Manusia lamanya muncul kembali gitu. Relapse gitu loh. Enggak sih. Enggak juga sih, kita udah sampai pada titik ya Udah kita udah mau 60 tahun. ya. Aku berpikir bahwa sisa waktu berapa lama lagi, masa mau diisi dengan hal-hal yang bodoh. Iya. Ya mendingan kita isi sesuatu yang membangun, yang menyenangkan. Ya apa yang, kan 32 tahun saya udah tahu apa yang dia senang, apa yang dia nggak senang. Tapi ketika umur 45 tahun, 40 tahun? Ya itu masih ada gejolak-gejolak, tapi enggak. udah lupa ya, udah lewat. Ya. udah menang. Nah gini. Kenapa saya tanyakan itu? Karena kan orang-orang yang menyaksikan episode ini, mungkin aja mereka bisa kambuh. Ya. Ya. Apalagi kan maksudnya hamba Tuhan pun yang mukulin istrinya juga banyak, gitu ya. Nah apalagi kalau bukan hamba Tuhan. Nah jadi gimana caranya kalau ada orang-orang yang bekas pelaku KDRT, gitu, penyintas KDRT, tapi kemudian mereka sebenarnya udah bertobat nih, tapi kemudian nggak sadar, kemudian istrinya mungkin ngomelin terus, merepet terus, kemudian kena kemplang, plak, gitu. Terus gimana? Bisa saja terjadi. Nah terus ini jalan keluarnya apa? Kalau misalnya ada orang-orang kambuhan seperti itu, dari kalian gimana? Saling mengingatkan. Walaupun udah pipi udah merah, udah panas. Sebelumnya lah, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ditampar. Oke, silakan jabarkan. Itu pasti harus saling mengingatkan. Makanya kita selalu saling mengingatkan. Oh jadi kalian jaga sampai sekarang dengan itu? Oke. Cara ngingetinnya Caranya gimana? Jangan ngeyel terus jangan gitu. juga lagi panas, terus kita mengambil
memancing dia juga sebagai suami atau sebagai ya terutama sebagai suami ya. Nantang gitu misalnya. Apa lu? Mau apa lu? Gitu. Kadang-kadang istri ngomongnya bisa pedes loh. Iya. Gitu ya. Kalau berani lu pukul gua lagi lu. Aku nggak pernah tapi ya. Untung nggak pernah ya. Karena aku memang nggak pernah dipukul, jadi nggak mungkin ngomong pukul gue lagi, nggak mungkin. Kan ada tuh orang yang memang Iya. seperti itu ya. Iya. Coba pukul kalau berani. Tahu pak gitu ya. Terus kemudian Iya. langsung dia live streaming gitu. Gua dipukul suami, bajingan ini gitu ya. Iya, iya. Nah gitu ya. Ada. Ada ya. Nah kalau Kang sendiri gimana? Ya tapi enggak lah, kepikir juga enggak untuk lakukan itu. Saya tahu istri saya, ya dia marah, dia ngomel, tapi dia tahu hitungan detik dia akan berubah menjadi baik kembali. Percaya itu. Dan terbukti. Enggak sampai berlarut-larut. Berarti udah tuntas lah ya proses udah tuntas. pertobatannya itu. Udah tuntas lah. Ya kalau saya ini 10 tahun terakhir terus terang saja Pastor Daniel, kita nih udah nggak pernah berantem. Waduh. Salah paham setiap hari. Gak berantem cuma salah paham. Penyesuaian kan. Iya. Sampai sekarang masih penyesuaian gitu. Iya, sekarang kita mau jalan pulang, mau lewat kiri atau mau lewat kanan juga kita kadang kalau memang mau diributin kan jadi ribut. Iya. Iya kan, mau makan aja, sekarang kita mau makan dengan berbagai macam, mau diributin ya jadi ribut. Tapi ya sudahlah. Cari komprominya saja. Sorry, aku tuh juga mungkin menginspirasi ke beberapa teman yang mengikuti konten ini. Saya tuh selalu terbayang, yang namanya perkawinan itu sama seperti suami istri yang bergandengan tangan, berenang dari satu sisi ke sisi yang lain. Untuk dia sampai ke sana, dia harus lewatin arus. Yes. Arus dunia, modernisasi, persoalan keuangan, KDRT, bla 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 bla. Ketika udah sampai tengah, mau bercerai, kan artinya mau mundur. Kenapa nggak lanjutin? Selesaikan. Maksudnya kan udah setengah nih, Ya kesini juga harusnya sama. Tapi pisah tangan gitu. Tapi kan kembali ke nol. Kembali ke nol yang salah loh. Bukan kembali ke nol yang benar. Kan balik lagi. Wong sama-sama berenang kesini berenang. Iya. Wong udah separuh nanggung kepalang ya. Ya wis. Oh, itu juga pilihanmu dan Tuhan beserta dengan engkau. Iya, betul. Dan Tuhan juga pasti tolong. Amin. Betul. Tuhan pasti tolong. Mungkin saya rasa juga perlu belajar untuk mengantisipasi kali ya. Betul. Kan Betul. ada orang-orang yang merasa belum selesai dengan dirinya. Maksudnya kan, misalnya contoh nih, dalam pernikahan kan kita hubungan seks itu penting banget. Ya. Iya. Nah kalau pernikahan Kristen tuh sebenarnya kalau dilihat oleh orang dunia kan membosankan. Satu laki, satu perempuan. That's it. Gak ada variasinya udah gitulah. Bolak-balik, apapun juga lah ya. Nah tapi kalau orang-orang yang nggak kenal Tuhan atau nggak takut Tuhan, mereka akan mencoba punya variasi-variasi yang berbeda-beda. Ya. Mungkin kalau bosan berdua bisa bertiga atau berempat, misalnya. Ya. Terus gonta-ganti yang lebih muda, misalnya, atau lebih tua, misalnya. Nah itu mencoba dengan bagaimana cara yang rambutnya pirang, rambutnya putih, rambutnya kuning, rambutnya hijau, misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya nggak mengantisipasi, nah caranya bagaimana? Mungkin ada nggak dalam kehidupan kalian hal-hal yang kalian bisa ajarkan untuk mengantisipasi supaya nggak jatuh dalam pencobaan ini bagaimana? How to spice things up? Kalau yang saya rasakan 32 tahun, sekarang sudah menuju 57 tahun. Kita sedang berpikir untuk menikmati masa tua kita sama-sama. Yang paling penting adalah Elsa tahu bagaimana menyenangkan hati saya. Dan saya berusaha juga menyenangkan istri saya dalam hal seksual. Nggak perlu jungkir balik. Yang penting kan ujungnya happy toh. Betul kan, Mak? Mau apa gitu. Kan ujungnya kan happy, ujungnya bahagia, ujungnya kita bisa menikmati waktu. Soal gaya mau lah kan nggak penting. 69 atau 32 atau 17 terserah ya. Yang penting kan Bego ending. gimana ya? Nggak usah dibahas. 17 apa lagi?
11-12. 11-12. 7-Eleven. Ada aja. Nah, kalian berarti udah mendekati usia 60. 57 tahun 57. tahun ini 57 saya. Oke. Berapa penting seks itu bagi orang-orang yang udah Usia mendekati usia segini. 60? Menurut aku sih masih penting. Masih penting. Dan ritme kita puluhan Iya, tahun iya. tetap sama. Waduh, Sama. serius Tetap Kang? sama. Tolong dijabarkan lebih dalam. Frekuensi maksudnya juga tetap sama. Frekuensi tidak menurun. Tidak menurun. Tetap Waduh, sama. hebat. Jadi Dengar tuh ya. Lu ya. nggak jadi sebulan sekali, 3 bulan sekali. Waduh. Ya, Kuncinya enggak, dong enggak. bagi-bagi ini Akang sama Eh, Sis. Mungkin kita karena praktisi olahraga kali ya. Oke, That's good. jadi olahraga Ya. penting ya. Mungkin kita karena praktisi olahraga, kita senang olahraga, kita senang hidup sehat. Tahun ini saya turun 10 kilo. Keren. Kamu turun berapa kilo tahun? 11. 11 kilo. Wow. Hebat. Lingkar perut saya tahun 2023 sudah mundur 20 cm. Wow. Wow. Jadi kalau podcastnya tahun lalu, bajunya di sini. Oke. karena karena fit toh. Iya. Karena fit, vitalitas juga oke. Peredaran darah juga Lancar. oke, lancar, olahraga, happy, balance life. That's Kita good. bisa lihat anak-anak rohani kita luar biasa. That's good. Kita bisa ngelihat orang-orang yang di sekitar kita bertumbuh hebat. Menurut aku more than enough. Tapi kan Wow. gini juga More Kang. than enough. Sama Sis, biasanya ini wanita maaf yang udah berusia 50-an begitu kan udah melewati masa menopause. Sudah. Aku udah menopause. Nah, Karena- ini mau belajar dari Sis Elsa karena ada wanita-wanita di luar sana yang ketika sudah melewati masa menopause terus kemudian merasa seks itu udah nggak perlu lagi, udah lewat zamannya gitu. Mereka lupa bahwa suaminya itu tidak mengalami masa menopause, nggak ada buat pria gitu Andropause. kan. Andropause. Tapi kan masih bisa gitu Iya, kan. iya. Nah itu Dampaknya nggak separah Iya. menopause misalnya. Iya. itu gimana dengan gairah yang cowok tetap ngebu-ngebu tapi ceweknya udah mulai menurun karena perubahan hormon. Bagus pertanyaannya. Akan kenapa ketawa? Bagus pertanyaannya. Karena ini Nggak, saya pengen serius dengar. terjadi ya kan Nggak, makanya mau saya belajar, mau- mau belajar. Ntar ini dipotong khusus, nanti dimasukin TikTok. Jadi gitu. Jadi pendeta Elsa ini guru seks center. Udah nggak serius, mau belajar supaya kan wanita-wanita di luar Ya, sana juga bisa. Tolong diajarkan, tolong diajarkan. Bukan aku kali. Kita tetap hot. Ya, apa ya? Kalau saya sih harusnya nggak boleh egois ya. Nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Biar gimana juga, ya suami harus tetap dilayani. Walaupun memang kadang-kadang kita memang kadang-kadang males gitu ya. Pasti itu nggak mungkin. Males, udah capek, udah apa. Tapi memang ya laki-laki gitu ya. Namanya harus kita layani bener gitu. Nggak jangan sampai ya itu yang dia butuhkan gitu loh. Jangan sampai dilayani orang lain gitu Iya. ya. Mesti lebih berani dalam menjabarkan. Yes. Kayaknya dia masih menahan. Tapi jawabannya sih benar. Iya, iya, iya. Kembali tadi aku highlight bahwa dia tahu bagaimana menyenangkan saya. I see. Ya, membuat saya happy, membuat saya tenang. membuat Hal-hal apa Kang yang dia lakukan yang menyenangkan saya- dia? ya soal seks itu. Oh, seks. Soal seks itu. I see. Maksudnya tahu Dan- taste and preference-nya Akang gitu kan. Dan yang terus terang ya saya minta maaf sama teman-teman semua. Saya bersyukur dikirimkan istri cantik. Itu penting. Itu penting. Benar. Bangun pagi. Tadi saya on the way ke sini ke studio ini aku bilang kamu tadi lagi tidur kamu cantik. Waduh tidur aja cantik. Saya malahnya, cantiknya kayak gimana kok bisa, saya bingung. Nggak, mesti tanya, lu pakai kacamata nggak? Pakai gitu loh. Buka mata langsung pakai kacamata. Oh iya. Jadi bagi suami itu memang istri paling cantik ya. Iya. Apalagi dia kan darah campuran loh. Tuh. Indo tadi. Anugerah ya, anugerah. Iya. Ya Elsa banyak ada kekurangan, tetapi kembalilah bagaimana fokus kita mau lihat kekurangannya atau ngelihat Iya. kelebihannya.
Right. Jadi artinya pilihan ada di tangan orang itu Pilihan ya. dari Iya. kita. Kalau dia lebih memilih untuk melihat kekurangan-kekurangan terus, malah hidupnya nggak akan baik ya. Ya, dan buat para wanita yang sudah Ya. menopause, nggak boleh egois, kata Sis Elsa. Harus mau Harus mikirkan memenuhi pasangan, kebutuhan pasangannya. Betul. Right, that's good. Nah, terus kemudian kalau dalam usia-usia segini kan ada orang yang juga bilang puber kedua. Yang cowok tuh biasanya. Kalau suamimu ngalami nggak? Enggak sih, biasa. Ada kalau dalam istilah kalian yang bisa kalian mengerti itu ada nggak sih sebenarnya puber kedua itu gimana? Aku ini pengalaman ya. Iya. Aku sering sharingkan dengan Elsa. Ini saya benar juga sekali lagi minta maaf. Dalam dunia pelayanan sering ketemu orang di ibadah wanita, di ibadah youth, di ibadah yang dimana kita berinteraksi dengan banyak orang. Saya ini sadar dan sangat belajar dengan Yusuf. Yusuf tuh tahu bahwa dia tidak jelek. Iya. Ya. Ini Yusuf di Alkitab kan? Yusuf dia Bukan Yusuf. Apa lagi? Ya, Jadi karena dia tahu gitu bahwa dia tidak jelek, akhirnya dia mengambil keputusan untuk menghindar, untuk mengantisipasi tadi. Karena apa ya? Ya, itu bisa terjadi kepada siapa saja dan Right. kapan saja. Tetapi ketika kita sadar seperti Yusuf gitu ya, gue nih nggak jelek, sampai tante-tante aja suka sama gue. Gitu. Waduh. Jadi aku berpikir bahwa lebih baik antisipasi daripada apa sih remeh-temeh. Cuman karena seneng ditanya, kamu udah makan atau belum? Kamu udah doa atau belum? Basi banget dan gitu, dan jadi terbuai gitu. Aduh, enggak deh. Iya, iya. Terlalu mahal lah. terlalu Ada mahal. hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan kan. Dan Akang pasti tahu lah siapa-siapa yang Ya, kita omongkan ini. Dan nasihat apa bagi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang lebih muda dari Akang ini? Untuk terus bertahan, Jangan sampai jatuh. jangan sampai jatuh. Karena kan kita tahu nih ya, sebagai hamba Tuhan bukan cuma jargon, hamba Tuhan juga manusia. Gitu ya. Tapi maksudnya kan semakin orang itu mempunyai kesempatan untuk melayani dengan skala yang lebih besar. Iya. Orang itu menjadi seperti ada urapan yang menarik orang lain untuk menyukai orang itu. Iya. Ada charm, Karisma. ada karisma Betul. gitu ya. Apa yang diomongkan menjadi dilakukan gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba ada orang-orang yang menarik itu kemudian berdatangan. Nah, caranya bagaimana nih menjaga supaya hamba-hamba Tuhan yang muda, yang lagi naik daun, supaya kemudian nggak malah jatuh, tidak memuliakan Tuhan, padahal potensinya gede banget, tapi kemudian akhirnya malah tersandung dengan ini, tersandung dengan itu, tersandung dengan macam-macam orang, Nggak dengan tahan uji. WL-nya, Ya. pemain musiknya, Ya. makeup artisnya gitu Ya, ya, sampai kemudian pelayanannya nggak karu-karuan hancur. Nah, gimana? Kalau menurut aku sih sadar diri. Maksudnya gimana? Sadar diri, maaf, Anda jelek saja kalau di mimbar Anda diurapi. Ada urapan yang membuat kamu kelihatan ganteng gitu. Apalagi Atau kalau cantik, ya. atau dia tidak jelek. Kalau tidak jelek, yang jelek saja sadar dirilah. Kalian tuh diurapi. Gitu. Iya. Itu attracting gitu, menarik minat gitu. Ya. Dan itu kita yang pertama sadar diri, terus yang kedua ya kita udah ngerti lah trik-trik jebakan tikus lah. Oh, jadi antisipasi sekali lagi. Antisipasi lah udah Antisipasi dong. jebakan tikus. Udahlah decline, abaikan, jangan Buka celahnya. buka celahnya, aman lah pasti. Aman lah pasti. Ya. Peran suami istrinya bagaimana dalam mengantisipasi ini? Karena maksudnya kan peperangan nggak mungkin bisa sendirian ya. Pernikahan itu kan memang tidak ada satupun hamba Tuhan ataupun non pendeta pun yang ingin bercerai semestinya. Tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa kadang-kadang baik si suami atau si istri merasa gue sendirian nih dalam bertempur nih, mempertahankan supaya gue nggak jatuh di dalam dosa. Jadi bukan mempertahankan pernikahan. Nah, bagaimana caranya nih? Karena kayak kembali tadi saya mengatakan bahwa saya ini bukan pengkhotbah di hari Minggu. Ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu aku khotbah. Dan bagaimana supaya kita peran suami istri ya menurut aku ada satu kata yang powerful sekali mengenai Edenic marriage.
yaitu adalah telanjang. Maksudnya? Terbuka. Enggak, karena ayatnya bilang begitu. Sebelum kejadian ketiga, mereka itu berdua telanjang. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, sama-sama telanjangnya, tapi menjadi malu. Iya. Padahal di sini juga telanjang. Iya. Ternyata Edenic marriage itu adalah telanjang. Sedangkan mungkin karena kita orang timur ya, ngomong telanjang aja, jangan ngomong telanjang. Nanti orang mikirnya yang enggak. Itu biblical, itu bener gitu loh. Ya kita maksudnya itu apa adanya, terbuka, adanya, transparan terbuka, gitu kan. jujur. Jadi saya bilang kamu harus temenin saya, aku banyak urusan. Untuk kali ini kamu harus temenin saya walaupun keluar kota. Karena ya kita juga tahu Medan ya, tapi kalau kita ngerasa lagi perlu dibarengin gitu ya. Aman ya, dia juga percaya sama saya. That's good. Jadi perlu komunikasi terbuka antara suami dan istri. Tapi kalau misalnya kita anggap perlu, kamu harus datang. Yang ini memang kamu harus datang. Kamu nggak bisa nggak datang. Oke. Karena di sana banyak godaan yang mungkin kita nggak bisa omongkan ya. Ya godaan di semua tempat. Di mana-mana ada. Godaan di semua tempat. Tetapi maksudnya kita ngerti lah ya situasi Medan yang akan kita hadapi gitu ya. Iya. Dan kalau kita tahu bahwa di situ akan datang teman-teman kita sendiri, sahabat-sahabat kita sendiri, teman-teman lama kita sendiri, ya aman lah. Sama-sama sahabat kok. As simple as ini mungkin ya, kayak password handphone gitu kan. Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupin ya password handphoneku kamu tahu, password handphonemu aku tahu. Dan kita bisa ngecek kapan aja ya kan. Terus kalau misalnya ada orang nih lagi ngechat aneh-aneh ngajak kenalan, kan aku juga kasih tahu kamu, kamu juga kasih tahu aku. Apalagi di sosial media gitu kan, Kang Sis ya. Itu kayak, hi beautiful, may I know which part of the country is this? Gitu. Ya udahlah, abaikan lah kayak gitu, nggak penting banget. Itu langsung saya hapus. Iya, hapus dan kasih tahu juga ke suami kan. Ini loh ada orang-orang nganggur masa ngechat. Saya bilang Banyak pula gitu kan. Dan selalu pakai foto yang cowok yang masih muda, yang ganteng, six pack gitu. Perempuan-perempuan juga ada loh. Siapa? Ada yang perempuan-perempuan Oh juga iya, gitu. perempuan-perempuan yang high handsome gitu pasti. Iya, banyak. Iya. Karena di PPKM ini waktu kita lockdown, masalah bagi banyak orang, tetapi masalah bagi pendeta adalah dengan banyaknya waktu kita jadi banyak pilihan. Iya. Karena kegiatan berkurang, akhirnya banyak waktu. Karena onsite tidak ada, kalau rumah kami ada di Tangerang Selatan. Jadi sorry, aku nggak ngomong Inggris-Inggrisan. Kalau yang Inggris itu anak Jaksel. Itu anak Jaksel. Literally. Ini silakan nggak apa-apa. Ya, kalau kita kan anak Tangsel. Jadi ngomongnya apa? Jadi kita mau biasa pakai bahasa Sunda. Sunda. Karena anak Tangsel. Jadi maksudnya kalau mau pelayanan gitu jam 7 aja. Kita tuh dari jam 4 kita harus udah mandi, udah prepare kita 2 jam, 3 jam dalam perjalanan, antisipasi macetnya. Itu kan memakan waktu dan konsentrasi. Nah, sekarang bayangin waktu PPKM, itu semua enggak ada. Tiba-tiba menjadi idol ya, menjadi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, betapa dengan banyak waktu akhirnya banyak pilihan. Yang tadi yang DM gitu banyak waktu ya dilayanin. Coba usil gitu ya. Iya dia dilayanin karena banyak waktu. Iya. Padahal ya puji Tuhan kita cukup sibuk sih ya. Iya. Dalam pelayanan walaupun PPKM kemarin jadi terhindar dengan hal-hal yang nggak penting. Ya puji Tuhan ya kita belajar soal broadcasting, kita belajar soal audio, belajar soal visual. Ternyata banyak yang perlu dipelajari. Sebetulnya juga bisa diisi dengan sesuatu yang produktif. Benar. Nggak jadi nganggur tapi memperbaiki skill. Memperbaiki skill, sendiri. jadi belajar daripada akhirnya tenaga terkonsumsi dengan hal yang negatif. Betul sekali. Betul sekali. Kita belajar banyak hari ini. Thank you so much. Nah, kalau misalnya nih beberapa pertanyaan terakhir. Kalau misalnya pas kalian ribut, siapa duluan yang menginisiasi perdamaian? Biasanya saya. Betulkah demikian? Betul. Kenapa? Ya dia nggak mau pusing aja. Saya kalau udah begitu ya udah setinggi. Udah.
Itu aja. Udah selesai. Kalau ada orang-orang yang bisa punya anak kesayangan, kalian punya anak kesayangan nggak? Siapa anak kesayangan kalian? Kita sih semuanya sayang. Ya cuman 2, udah gitu. Cuman 2, udah gitu bedanya jauh. 137, 125, persoalannya dua-duanya beda. Tetapi ya pastikan aja kita jadi orang yang nyaman untuk mereka Bijaksana. cerita dan segala macamnya. Tetapi mumpung pertanyaannya soal anak, aku ada beberapa hal yang sangat sangat fokus gitu ya. Dengan banyaknya sekarang generasi penyimpangan modernisme oleh karena semuanya lihat di layar. Dan akhirnya biasnya itu Nggak karu-karuan. kemana-mana. Aku mau bagikan kepada teman-teman hal yang sangat kuno. Apa tuh? Yaitu adalah Ulangan 6. Bahwa katakan kepada anak-anak berulang. Di rumah, di perjalanan, ketika mau bangun, ketika mau bekerja, berulang-ulang. Kita harus punya pemikiran bahwa tidak apa-apa anak-anak kita memberikan labeling kepada orang tuanya bawel atau cerewet. Lebih baik ya? Lebih baik karena fenomenanya dulu anak takut orang tua, sekarang orang tua takut anak. Iya. Orang tua takut anak. Sekarang orang tua dengan karena cuman gara-gara istilah menurut saya. Oh nanti anxiety. Dulu kan nggak ada kata anxiety. Overthinking. Dulu mah nggak ada overthinking. Mental health. Bipolar. Ya kan dulu mah nggak ada bipolar. Yang dulu paling stres, anak sedih, udah gitu aja. Ini sekarang dengan istilah-istilah baru, orang tua menghindari. Dan anak-anak juga memanfaatkan terminologi yang baru. Oh saya sedang overthinking. Saya sedang mental health. Saya bipolar. Iya. True. Jadi go back to the Bible. Jadi harus berulang. Sampai beberapa waktu yang lalu ada seorang nenek, gue nggak bakal ke rumah anak gue lagi. Emang kenapa? Iya, gue lagi ngomong, lagi cerita. Cucu gue bilang ini, shut up. Waduh. Ya karena mungkin generasi layar seperti demikian, udah gitu sekarang respect dengan satu dengan yang lain, Berkurang. dengan bahasa kekinian yang sekarang jing, anjing, jir, anjay. Yang Dan artinya sama-sama. dan itu adalah bahasa kasih yang jadi masalah. Buat mereka. Oh oke, itu menjadi bahasa kasih mereka. Itu bahasa kasih, itu menjadi bahasa persahabatan, itu menjadi bahasa pertemanan yang begitu dekat. Jing, nying, anjing, jir, anjay, nyet, bangsa, tai. Kakek neneknya di bawah. Ke bawah ngomongnya. Waduh. Dan ya kembali itu harus diluruskan dengan berulang-ulang. Berulang-ulang. Jangan kita berpikir, aduh anak saya udah pelayanan, udah tahulah. Anak saya udah besar, udah tahulah. Anak saya udah sekolah minggu, udah tahulah. Berarti yang besar pun harus tetap diingatkan. Berulang. Yang udah married gimana kayak Bel gitu? Bel misalnya, dua Sabtu yang lalu. Kita kan di gereja kami kan ada menara doa pelayan jemaat yang setiap Sabtu pertama di Sentul. Kita jam 7 pagi telepon. Saya telepon. Anak sudah bangun atau belum? Jangan lupa, jangan telat. Jadi terus dibawelin ya? Iya, dengan resiko dikatain bawel. Tapi sih itu enggak sih. Ya enggak, maksudnya banyak perkawinan lain, banyak keluarga lain mungkin tidak mau mengambil risiko. Jadi parenting itu. ini memang seumur hidup lah, for life. Ya? Okay. Dan itu kan sesuatu yang kuno. Kita senang dengan kata kekinian, baru, up to date, fresh. Padahal kuno itu penting. Alkitab itu barang kuno, soalnya. Dan sudah teruji. 2000 tahun. Dan aku lebih suka roti yang resep kuno. Iya. Makanan yang resep kuno lebih enak. Yang pakai areng itu ya. Modern Pakai areng dikipasin itu lebih enak. Modern itu kan hype gitu ya, viral gitu. Tapi kalau udah ya cuman gitu doang gitu. Kalau yang resep kuno itu kan wah tidak lekang oleh waktu. Hari ini kita belajar banyak banget. Tadi yang pertama tentang pernikahan yang kedua. Saya rasa ini kita juga mesti belajar untuk tidak mudah untuk memberikan judgmental kepada orang-orang yang pernah
jatuh dalam perceraian kemudian menikah kembali gitu. Lihat ya. kasusnya. Lihat ya kasusnya kan? satu persatu. kali ya. Satu itu kasusnya, tetapi aku senang dengan satu ayat di Yesaya. Sampai dengan Tuhan mencurahkan rohku, maka padang gurun yang isinya adalah keadilan akan digantikan dengan kebun buah-buahan. Oh wow, yes. Sampai dicurahkan rohku. Iya, Oke. iya, aku ingat tuh. Ada orang Kristen yang sudah dalam pelayanan, tapi masih padang gurun. Hidupnya. Ya. Apa sih padang gurun? Keadilan, mata ganti mata. 9 tahun perkawinan kayak kita. Dulu kalau wedding anniversary, wah dengan candlelight. Dia akan buka note-nya, saya akan bukakan note-nya. Saya mau berubah. Asal 1, 2, 3, 4, 5, kamu tidak lakukan ini. Gagal. Oh, jadi Karena itu keadilan. Iya, keadilan. Iya. Ya akhirnya Persyarat, persyarat, Cinta itu yang hukum hanya Taurat perlu lah. persyarat. Jadi sedangkan dengan Tuhan mencurahkan roh, ya yang terjadi adalah kebenaran. Ya kita kembali soal pernikahan yang kedua atau ketiga, yang penting pastikan kalau memang udah benar masih tetap cerai, hamsyong dah. Hamsyong, bohong dah. Itu mendoyan kawin dah. Iya. Oke. Siapapun dia. Betul. Udah benar kok. Udah melayani. Tetapi kalau memang satu dan lain hal, bukannya excuse. Tapi memang itu padang gurun yang isinya keadilan. Iya. Ya, kita ngucap syukur satu ayat itu terjadi. Kita pernah jadi padang gurun, tapi karena kita punya fighting spirit sampai Roh Kudus turun, sekarang jadi kebun buah-buahan. Amin. Ya, kita mau belajar karena biarlah pernikahan kita menjadi kebun buah-buahan yang senang untuk dipetik, manis rasanya, dan kemudian bisa ditanam ulang, dan kemudian ada banyak orang yang akan diberkati dengan pernikahan. Dan jangan lupa juga buah tidak dinikmati pohonnya. Betul. Dan kita juga belajar bagaimana Tuhan kalau sudah memilih seseorang, walaupun orang itu sampah, tapi kemudian bisa dirubahkan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang menarik tadi, seks di usia senior. Usia lansia. Jadi nanti ada chapter-chapternya. Nanti ada orang yang mungkin yang chapter yang terakhir ini akan hot. Lebih banyak orang. Dr. Elsa. Dr. Elsa. Terima kasih banget, kami sangat diberkati. Terima kasih. Thank you untuk kesempatannya. Kami sangat diberkati Thank you. banget. Semoga Tuhan terus pakai keluarga kalian, pelayanan kalian, Thank you so anak-anak, cucu-cucu kalian, sampai ke cicit-cicit nanti. Amin. Dan terus hot sampai umur 80-90 tahun. Amin. Siap. Kayak Abraham sama Sarah. Olahraga terus kita. Ya, go ahead. Iya. Oke. Oke, ya satu episode yang luar biasa ya pemirsa. Jangan lupa untuk subscribe karena akan ada banyak lagi tips-tips yang bisa didapatkan di Love Revolution. Ciao. 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 God bless you. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.